untuk bagian-bagian saraf tubuh kita dan apakah itu akan mengakibatkan kecacatan dalam waktu jarak jangka panjang untuk orang yang kesetrum tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Apa sih kesetrum? Enggak, Bu. Apa sih kesetrum, Mas? Apa sih tadi yang ditanyain apa, Mas Hasan? Kesetrum? Hasan tadi tanya apa? Saya nggak dengar, Hasan. Kesetrum itu, Bu. Walau Sarafnya, Bu. setrum. Oh. Kesetrum bisa untuk jangka panjang. Efeknya untuk saraf itu. Nanya Bu, Famisidan Bu, nanya Bu, Famisidan Bu, nanya Bu, Ya, Famisidan, silakan Famisidan. Ya Bu, makasih. Bu, saya punya sepupu Bu. Dia sekarang umur 18 tahun. Dan dia harus cuci darah itu seminggu 2 kali, Bu. Nah, saya mau bertanya, apakah ada alternatif lain selain cuci darah, Ibu? Saya langsung jawab ya. Iya, Bu. Ada. Kalau sudah diminta untuk cuci darah, kemudian nggak mau cuci darah, hanya ada satu alternatif, yaitu cangkok ginjal, Mas. Kalau semisal tidak ada yang mau mendonorkan, itu berarti bagaimana, Bu? Nggak bisa. Karena kalau sudah diminta untuk cuci darah atau hemodialisa, itu berarti sudah terjadi kegagalan ginjal. Karena mesin cuci. Ini Bu Nova udah kekurangan oksigen. Minum dulu, Bu. Puasa, insya Allah Bu Nova puasa, jadi nggak bisa minum. Jadi mesin. Bayangin minum aja, Bu. Iya, lagi puasa jadi nggak bisa minum kok. Jadi, kok panas ya? Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Panas banget. Tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas. Oh nih, ya Allah dari tadi. Cari udara segar, Bu. Cari udara segar. Ya ini udara AC. Besok nanti di pantai aja, Bu, biar spoi-spoi. Alah, di pantai jadinya. Udah pusing, Bu. Iya benar, sekali-kali ke pantai gitu ya, musim COVID kayak gini. Di pantai, Bu. Ya kita berdoalah semoga berlalu. Kita juga pusing semua dengan kayak begini nih. Iya, Bu. Tahun depan sudah masuk. Tadi apa ya? Oh ya, cuci darah. Jadi kalau orang sudah dianjurkan untuk cuci darah, itu hanya ada satu alternatif, yaitu cangkok ginjal. Karena apa? Mesin hemodialisa atau mesin yang untuk cuci darah itu adalah sebagai ganti ginjal kita. Jadi ibaratnya mesin hemodialisa itu adalah pengganti ginjal kita. Jadi kan kok bisa usia 18 tahun sudah cuci darah toh Mas Jidan? Saya kurang tahu, Bu. Intinya dia setiap 2 kali seminggu itu sudah cuci darah, Bu. Mungkin ada dia ada faktor kelainan lainnya nggak selain? Kayaknya memang kelainan, Ibu. Leukemia mungkin, Bu. Oh, atau dia pola hidupnya yang enggak itu apa Mas, sering mengkonsumsi itu ya? Sering mengkonsumsi minuman-minuman. Sepertinya sering minum Soda. soda. Oh, alah. Itu ada juga mahasiswa UHB dulu juga ada kayak begitu. Mahasiswa Bu Nova, mahasiswa dulu udah tahun angkatan berapa ya? Masih awal-awal angkatan lah. Dia sering mengkonsumsi minuman-minuman yang berwarna kayak Flordina, kemudian apalagi yang kerating deng, yang pokoknya yang minuman-minuman kayak gitu itu nggak akan bisa Anda minum kayak begitu aja dalam setiap hari dalam waktu 3 bulan aja ya dijamin ginjalnya jebol. Jadi jangan sekali-kali minum, bolehlah sebulan sekali boleh, tapi tidak setiap hari karena minuman-minuman kayak gitu sangat berbahaya untuk ginjal. Ya. Bu, kalau teh botol sastro? Itu kan saya sih nggak tahu apakah itu kan, tapi tetap ada zat pengawetnya, Mbak. Itu iya memang dia teh, tapi kan masa nggak ada zat pengawetnya di dalamnya? Pasti ada. Pasti ada. Nah itu yang membuat nggak sehatnya kan di situ. Mungkin tidak mengandung zat pewarna lainnya seperti Flodina atau zat-zat yang lainnya seperti kerating deng atau M150 atau Fatigon atau apalah yang kayak gitu isinya seperti itu tuh, itu
zat pengawetnya yang berbahaya ya. Jadi kalau intinya kalau sudah diminta untuk cuci darah itu hanya satu-satunya adalah donor ginjal ya. Kalau misalnya nggak bisa, kalau sudah tidak bisa menjalani cuci darah, berarti zat metabolisme, sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh orang itu akan terganggu, Mas. Jadi makanya kenapa orang yang gagal ginjal itu akan terjadi banyak problem anemia, dia akan mengalami anemia. Karena kan salah satu fungsi ginjal itu untuk membentuk itu apa? Hormon pembentuk sel darah merah atau eritropoietin. Eritropoietin itu dibentuk di ginjal. Fungsi dari eritropoietin itu hormon yang membantu proses pembentukan sel darah merah. Makanya orang yang gagal ginjal itu pasti akan terjadi anemia. Satu. Kedua, dia biasanya akan terjadi penumpukan zat sisa metabolisme. Contohnya, asam uratnya tinggi, kaliumnya tinggi, terjadi gatal-gatal di tubuhnya, di kulitnya. Karena apa? Amonia-amonia yang harusnya dibuang melalui urin oleh ginjal, itu dia tidak bisa dilakukan oleh ginjal, sehingga menumpuk di dalam tubuh. Jadi gitu Mas Zidan, harus Ya, Bu. dicuci darah ya. Saya bertanya sebentar, Bu. Bu, saya bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu, Hanan, Bu. Hanan. Kita di Bu. Selesaiin dulu Allah Zidan tadi, Akbar. Zidan, selesaiin dulu Zidan. Iya, Bu. Misal ada seseorang yang mau mendonorkan ginjal, Bu. Kan berarti otomatis ginjalnya tinggal satu. Risiko sang pendonor itu bagaimana, Bu? Apa akan tetap hidup normal seperti Bisa. biasa? Ada risiko yang lain, Bu? Karena dia kan cuma punya satu ginjal ya, Bu. Ya, jadi dia akan bisa tetap hidup normal, tapi beban ginjalnya akan berbeda dengan yang mempunyai dua ginjal. Itu saja. Paru-paru bisa nggak hidup kita dengan satu paru-paru? Bisa. Seperti Jenderal Sudirman dia bisa. Tetapi bebannya dia akan lebih berat. Nggak masalah. Asal dia nanti pola hidupnya, untuk bagaimana minumnya, untuk bagaimana dia kandungan protein yang dimakan, itu harus lebih berhati-hati. Karena dia hanya mempunyai satu ginjal yang beban kerjanya lebih berat dibanding dengan mempunyai dua ginjal. Gitu Mas Fahmi. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Fitri, silakan Fitri. Makasih, Bu. Saya mau bertanya tentang jantung, Bu. Yuk. Salah satu keluarga saya itu ada yang gini, Bu. Dia penyakit jantung, tetapi jantungnya itu sudah nggak bisa memompa darah. Jadi ada alat yang dimasukkan di dalam jantungnya. Itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Aku kurang mengerti gitu. Oh, pacu jantung itu, Nduk. Oh. Jadi seperti alat pacu jantung yang dimasukkan ke dalam jantungnya beliau gitu. Jadi dia berfungsi untuk membantu alat pacu jantung namanya. Nanti bisa Anda lihat di YouTube cara kerjanya dia. Alat pacu jantung seperti apa, ya? Ya, Bu, izin menyambung, Bu. Firda mau menyambung, Bu, mau bertanya. Pertanyaannya Banyak banget ya, bingung Bu Nova. Firda, silakan. Firda. Oh iya Bu, tadi kan masalah pacu jantung ya. Kalau ring jantung itu maksudnya gimana ya Bu? Ring jantung itu cincin seperti cincin yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah jantung. Dia biasanya untuk membuka pembuluh darah yang ada di jantung supaya dia lebih melebar. Karena biasanya orang yang dipasang ring jantung itu dia pembuluh darahnya dia menyempit akibat plak atau arteriosklerosis. Plak-plak dia akibat lemak-lemak, dia mungkin terus kemudian dia menyumbat pembuluh darah jantung, kemudian dimasukkan bisa balon, bisa ring. Nah, itu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darahnya itu bisa leluasa sirkulasinya. Gitu. Oke, itu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Bu, Hanan, Bu. Izin bertanya, Bu. 2 menit lagi sesi diskusi. Ya, Kofifah silakan. Lanta, Bu. Ya Bu. Kofifah dulu. Saya izin bertanya, kalau misalkan kan anemia ya, Bu. Anemia kan kekurangan sel darah merah.
Terus kan bahkan akan berakibat lemas gitu, terus sering mengantuk gitu Bu. Walaupun kita melakukan pekerjaan yang monoton kayak gitu, udah konsultasi ke dokter udah, tapi cuma dikasih obat yang sangobion yang buat itu sih Bu, naikin darah. Tapi tetap aja kayak gitu sih, terus gimana Bu? Makasih Bu. Sebentar. Apa dia hipotensi, anemia, kemudian sudah diberikan sangobion, dia masih tetap HB-nya berapa, Mbak? Belum cek Bu. Oh, harus cek. Kalau kita tidak akan pernah tahu apakah dia memang lemah, lunglai, lemesnya itu karena dia benar-benar kekurangan darah atau yang lain, kita kan harus cek dulu, dan kita juga nggak tahu kadar HB-nya dia berapa. Kalau misalnya dia masih mengkonsumsi sangobion, dia masih seperti itu kita cek dulu anemianya ada di tahapan ringan, sedang atau berat, atau mungkin ada masalah klinis yang lain. Karena kan lemah lungnya itu bukan hanya hipotensi, Mbak, bisa juga karena yang lain, faktor yang lain. Jadi harus terdetek dulu berapa nilai HB-nya. Berarti kita harus cek darah gitu ya Bu? Iya, kita tidak akan bisa mendiagnosis apapun kalau kita tidak tahu hasil darah kita bagaimana. Gitu ya. Ya, makasih Bu. Oke, cukup ya? Bu, ada Bu, Postes ada ya? Bu. Bu, satu kali Bu, ada Bu. Postes ya? Astagfirullahaladzim. Izin Nah, dari bertanya, Bu. tadi, Allahu Akbar. Saya belum dijawab Bu. Ya, Rizky izin bertanya, Bu. Allah Benar Bu. Bertanya Ibu. Bu, Tanya, Ibu. Saya Rizky, silakan Rizky. Bu, Hana, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Sebentar. Sebentar. Kita kontrak dulu, sebentar. Kita kontrak dulu, kita mau sampai jam berapa? Sampai jam 3, Bu. jam 3, Ibu. Ya, kalau sampai jam 3 kapan postesnya? Nek misalnya diskusi tanya jawab kabeh. Lah postesnya kapan? Ya, postes saja dah Bu. Postes ya? Ya, Bu. Sampai jam 3 Bu. Iya, sampai jam 3. Nomor 1, tulis. Kalian tuh tanya aja ya, nggak selesai-selesai dari tadi. Postesnya kapan? Bentar Bu, bentar. Nomor 1 apa, Bu? Nomor 1, kardiovaskuler dulu. Jelaskan perbedaan sistem peredaran darah jantung sistemik dan pembuluh darah jantung kecil. Bu, izin ulang Bu. Jelaskan perbedaan pembuluh darah sistemik dan pembuluh darah kecil. Ibu itu soal nomor 1 kan Bu? Iya, nomor 1. Jelaskan loh ya, saya mintanya jelaskan, bukan pengertian. Bu, sistemik dan apa Bu? Pembuluh darah kecil. Yang kedua, jelaskan perbedaan peredaran darah pada janin. Kok perbedaan? Ya, perbedaan antara peredaran darah janin dan peredaran darah orang dewasa. Maaf Bu, apa Ibu? Perbedaan peredaran darah janin dan peredaran darah dewasa. Udah Bu. Ya. Nomor 3. Gambarkan bagian-bagian struktur jantung lengkap. Apa Ibu? Gambarkan struktur bagian-bagian jantung secara lengkap. Bu, berarti yang kayak aorta. Ayo, nggak tahu, cari sendiri.
Bu sampai nomor berapa, Bu? Ya, semaunya Bu Nova. Bu, udah azan, Bu. Enggak, belum. Nomor 4. Astagfirullahaladzim. Nomor 4. Udah jam 5. Apa yang Anda ketahui tentang sistem limfatik maksimal 10 kalimat? Bu, kok panjang-panjang, Bu? Pokoknya intinya limfatik. Anda ketahui, Anda gambarkan tentang sistem limfatik itu 5 sampai 10 kalimat. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Boleh diulangin, Bu, ininya, Bu, soalnya, Bu. Bu, 10 kalimat itu per titik-titik gitu ya? Yoi, namanya satu kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata. Ya, ulangi, Bu. Jelas. Diulangin nggak, Bu? Walah, dengerin ya. Jelaskan. Ibu lagi ajan. Oh, lagi azan. Oh, walah, di sini belum azan. Yaudah, nungguin azan. Jelaskan yang Anda ketahui tentang sistem limfatik 5 sampai 10 kalimat. Nomor 5. Nomor 5. Jelaskan 10 saraf kranial bersama fungsinya. 10 saraf kranial bersama fungsinya. Itu 10 saraf kranial Anda kudu hafal loh ya. 1. Olfaktori, 2. Optikus, 3. okulomotor, sampai dengan hipoglosal, aksesoris, dan lain sebagainya Anda harus hafal itu. 6. Jelaskan bagaimana sistem refleks terjadi. Bu, ini soal nomor 6 tak, Bu? Iya, kan 5, 10 saraf kranial kan? Refleks kan nomor 6. Iya, jelaskan aja, Bu. Sistem proses terjadinya sistem refleks loh. Terakhir, nomor 7. Ibu, maaf, ulangin soal nomor 6. Nomor 6, jelaskan sistem terjadinya atau proses terjadinya refleks. Kemudian yang nomor terakhir, apa perbedaan sistem saraf simpatik dan parasimpatik beserta contohnya? Ibu mau diulangi. Ulangi, Bu. Perbedaan sistem saraf simpatis dan parasimpatis beserta contohnya. Simpatik. Yang tahu ini. Apa, Bu? Bisa diulang lagi, Bu? Jelaskan perbedaan sistem saraf simpatis dan parasimpatis beserta contohnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang nanti Anda Anda ketik ya. Paling lambat dikumpulkan hari Sabtu pukul 15.00 WIB. Baik, Bu. Nanti Bu Nova akan berikan kantong tugas di Sekalsa. Ingat, tidak boleh ada yang sama. Kalau misalnya ada yang sama, langsung Bu Nova backlist.
Karena kakak kelas Anda itu banyak tugas yang sama sehingga tidak dapat nilai. Bu, Ya, izin bertanya, Bu. ya silakan Bu, Hasan. Hanan, Bu. Bertanya, Hanan. Bu. Untuk Pertanyaannya ditulis apa gambar tidak, bagian Bu? jantung tuh dipoto terus dimasukkan ke Word gitu ya, Bu? Atau cari di Google. Nanti di copy kantong paste, Bu. tugas, nanti di kantong tugas. Nanti Bu Nova kasih di kantong tugas. Ibu diketik dalam bentuk Office Word atau PDF, Bu? PDF ya, Bu, PDF. Nanti ada di kantong Ya tugas. boleh. Sabar. Word aja. Emang kenapa kalau Word? Word aja ya Bu, Word Bu. Nggak apa-apa Bu, lebih enak di Word malahan daripada di PDF. Lebih enak di PDF. Pokoknya intinya kalian mengumpulkan tugas. Mau PDF, mau Word apa nih? PDF kan Word tinggal Reva, kau sendiri sudah di PDF. Oh saya, bukan saya. Gorengan. Sudah kakak, sudah kakak. Oh saya ya, kasih langsungnya. Langsungnya saya siapa? Jangan nangis ya. Ya gitu ya. Apa kabar? Siap Bu. Gambar bagaimana Bu? Boleh gambarnya gimana, Bu? Tar dulu, diam. Azan katanya suruh azan. Diam dulu azan. Ya. Katanya suruh nunggu azan dulu, kalian sih gimana ah? Sudah selesai, Bu. Udah selesai, udah satu-satu. Jangan tumpukan ya, nggak dengeran. Andi belum jawab semua. Hanan, Bu. Ibu. Ada yang belum dijawab ya? Apa tadi pertanyaan yang belum dijawab? Hanan, Belum, Bu. Ibu. Ya apa? Silahkan. Untuk yang gambar itu bikin gambar sendiri atau cari di Google Bu? Gambar sendiri. Bisa nggak kalau gambar sendiri ya? Diwarnain Bu. Caranya masuknya Bisa Bu. Di foto terus ditaruh di wall. Iya, di foto, terus dijepret. Ya caranya itu bisa masuk ke dalam Word. Bisa Bu, bisa. Bisa, orang saya aja bisa kok. Ya Bu, bisa. Ingat loh ya, nggak boleh sama. Cara tidak Nilai 2 akan saya ingat. Hafalannya diketik. Kalau jawabannya tak sama sendiri gimana? Nah, Apa Mbak Valida, Hida? Bu, ini untuk soal nomor 6 itu kan proses terjadinya refleks. Nah, itu refleks menelan atau refleks apa, Bu? Ya, refleks di sistem saraf kemarin. Bu, terima kasih. Nah, Bu, Alenta mau tanya. ya apa? Bu, tadi kan perokok itu darahnya pekat ya, Bu? Wow, masih tanya tahu ya. Kita ini udah mau selesai. Ya, terus. Berarti nggak boleh donor darah ya, Bu? Bukan masalah nggak boleh donor darah. Biasanya kalau kita mau donor darah itu dicek dulu, Mbak. Kalau kita mau donor darah itu biasanya tidak boleh. Nanti ada sebangsa form. Ada sebangsa form pertanyaan yang harus diisi dengan jujur. Misalnya, apakah terakhir minum obat-obatan anti alergi atau tidak? Ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kok suaranya jadi banyak banget sih? Kalau untuk hanya perokok aja nggak apa-apa, Mbak. Sepertinya di form untuk transfusi darah itu nggak ada form apakah Anda merokok atau tidak, itu nggak ada. Udah ya, cukup ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. Semoga kita ketemu lagi dalam offline, dalam keadaan lebih sehat, lebih bahagia. Tetap semangat ya. Belajar. Kalau ada apa-apa bisa kontak Bu Nova ya. Selamat berjumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.